Halo semua, selamat datang di episode kedua dalam series Menamatkan TIU SKD. Kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai materi model sebuah gedung mempunyai ukuran lebar 12 cm dan tinggi 30 cm. Jika tinggi gedung sebenarnya 45 meter, maka lebar sebenarnya gedung tersebut adalah di sini kita punya model gedung yang lebarnya 12 cm dan tingginya 30 cm. Lalu, kita juga tahu kalau model ini mengikuti skala aslinya dengan tinggi 45 meter. Dan kita mau cari tahu berapa sih sebenarnya lebar dari gedung tersebut. Di sini karena kita belum tahu, jadi kita bisa misalkan dengan variabel X. Nah, kan di awal kita tahu nih, kalau lebar dan tinggi model gedung tersebut itu mengikuti skala aslinya. Jadi, misal kita tambahkan lebar dari model gedung tersebut, maka tingginya juga akan bertambah. Atau sebaliknya, jika kita kurangkan lebar dari model gedung tersebut, maka tingginya juga akan berkurang. Jadi, bisa kita simpulkan kalau perbandingannya adalah perbandingan senilai. Sebenarnya, perbandingan itu bisa kita bagi menjadi dua kategori utama, yaitu perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai, seperti contoh tadi, yaitu ketika salah satu variabel kita tambahkan atau naikkan nilainya, maka variabel lain juga akan ikut naik. Tetapi, kalau perbandingan berbalik nilai, jika kita naikkan salah satu variabel, maka variabel lain malah turun. Nanti, untuk perbandingan berbalik nilai akan saya jelaskan lebih lanjut di contoh soal selanjutnya. Di sini, karena kita tahu kalau perbandingannya adalah perbandingan senilai, maka kita bisa mengalihkan silang 12 dengan 45, lalu X dengan 30. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi, untuk perbandingan senilai, kita membandingkan dua variabel yang sama, yaitu lebar dengan lebar, lalu tinggi dengan tinggi. Jadi, bisa kita tulis 12 dibagi X itu sama dengan 30 dibagi 45. Lalu, untuk mencari X, kita bisa mengalihkan X dengan 30, lalu 45 dengan 12. Lalu membaginya lagi dengan 30. Nah, untuk mempermudah kita mengingat saat mengerjakan soal seperti ini, perbandingan senilai itu dikali silang, lalu perbandingan berbalik nilai itu kita kalikan lurus. Jadi, dengan cara tadi, 12 dikali 45 sama dengan X dikali 30. Untuk mencari X, kita bisa membagi kedua ruas dengan 30 atau memindahkan 30 ke sebelah kiri menjadi bagi. Jadi, 12 dikali 45 dibagi 30 sama dengan X. Terakhir, kita tinggal sederhanakan 30 dan 45 sama-sama kita bagi 5. 45 bagi 5 itu 9, 30 bagi 5 itu 6, 12 dengan 6 kita sederhanakan, sama-sama bagi 6, 12 bagi 6 itu 2. Lalu 2 dikali 9 sama dengan 18, sama dengan X. Jadi, lebar sebenarnya dari gedung tersebut adalah 18 meter. Jawabannya yang D. Soal kedua, makanan yang disediakan pengusaha ternak cukup untuk 20 ekor sapi selama 30 hari. Jika sapi dijual 5 ekor, maka persediaan makanan untuk ternak sapi yang sisa cukup untuk makanan sapi selama berapa hari? Di sini bisa kita tulis 20 ekor sapi itu cukup untuk 30 hari. Nah, jika sapi dijual 5 ekor, berarti di sini 20 berkurang 5 jadi 15 ekor. Itu cukup untuk berapa hari? Karena belum kita ketahui, di sini kita misalkan dengan variabel X.
kalau semakin banyak sapi, maka makanannya pasti bakal cepat habis kan? Jadi, kalau sapinya bertambah, harinya pasti bakal berkurang. Maka, bisa kita simpulkan kalau perbandingannya adalah perbandingan berbalik nilai. Karena salah satu variabel naik, variabel lainnya pasti turun. Jadi, kita bisa mengalihkan lurus 20 dikali 30, lalu 15 dikali X. Bisa kita tulis 20 dikali 30 sama dengan 15 dikali X. Untuk mencari X, kita bisa membagi kedua ruas dengan 15 atau memindahkan 15 ke sebelah kiri. Jadi, 20 kali 30 dibagi 15 sama dengan X. Tinggal kita sederhanakan. 30 dibagi 15 itu 2. 2 dikali 20 itu sama dengan 40. Jadi, untuk 15 ekor sapi, makanannya cukup untuk 40 hari. Jarak kota P dan Q dapat ditempuh selama 4 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam, jarak tersebut ditempuh selama di sini kita tahu kalau kecepatannya 60 km per jam, maka dari kota P ke Q dapat ditempuh selama 4 jam. Ditanya, kalau kecepatannya 80 km per jam, jarak tersebut ditempuh selama, karena belum kita ketahui, di sini kita misalkan dengan variabel X. Nah, pastinya di sini kalau kita tambah kecepatannya, maka waktu tempuhnya bakal berkurang atau kita bakal lebih cepat sampai ke tujuannya. Jadi, perbandingannya adalah perbandingan berbalik nilai. Karena kalau salah satu variabel kita tambah, maka variabel lainnya akan berkurang. Jadi di sini kita bisa mengalihkan lurus 60 dikali 4 lalu 80 dikali X. Bisa kita tulis 60 dikali 4 itu sama dengan 80 dikali X. Untuk mencari X, kita bisa membagi kedua ruas dengan 80 atau memindahkan 80 ke ruas kiri. 60 dikali 4 dibagi 80 sama dengan X. Bisa langsung kita sederhanakan. 60 dengan 80 kita bagi 10, jadi 6 sama 8. 4 dengan 8 bisa kita bagi 4. 8 bagi 4 sisa 2. Lalu 2 dibagi 6 itu 3. Jadi, untuk kecepatan rata-rata 80 km per jam, jarak tersebut dapat ditempuh selama 3 jam. Jawabannya yang A. Soal keempat, sebuah proyek pembangunan jembatan antar desa dikerjakan oleh 18 pekerja yang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu 24 hari. Karena suatu hal, beberapa pekerja dipindah tugaskan untuk mengerjakan proyek lain. Perbandingan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan jembatan sebelum dan sesudah pengurangan pekerja adalah 2:3. Berapakah jumlah pekerja yang dipindah tugaskan tersebut? Untuk 18 pekerja, pekerjaannya bisa selesai dalam waktu 24 hari. Lalu karena ada pemindahan pekerja, perbandingan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan sebelum dan sesudah pengurangan pekerja adalah 2:3. Kita tulis di sini saja. Nah, di sini kita harus cari dulu waktu pengerjaan setelah beberapa pekerja dipindahkan. Di soal kita tahu kalau waktu sebelum pemindahan itu 24 hari dan waktu setelahnya kita belum tahu. Kita misalkan dengan variabel X. Nah, untuk mencari X, kita bisa menggunakan perbandingan yang di atas. 2 dikali berapa menjadi 24. 24 yaitu waktu awal dibagi 2, yaitu perbandingan waktu awalnya, sama dengan 12.
Untuk mencari X, kita bisa mengalihkan 12 dikali perbandingannya, yaitu 3. 12 dikali 3 itu 36. Jadi, waktu sesudah pengurangan pekerja adalah 36 hari. Karena pekerjanya kita belum tahu ada berapa, jadi kita misalkan dengan variabel X. Nah, untuk pekerja dan hari, misal kita tambah pekerjanya, maka pekerjaannya bakal cepat selesai kan? Jadi, perbandingannya adalah perbandingan berbalik nilai. Salah satu variabel kita tambah, maka variabel lain akan berkurang. Jadi, kita bisa mengalihkan 18 dikali 24, lalu X dikali 36. Bisa kita tulis 18 dikali 24 sama dengan X dikali 36. Untuk mencari X, kita bisa membagi kedua ruas dengan 36 atau memindahkan 36 ke ruas sebelah kiri menjadi bagi. Jadi 18 dikali 24 dibagi 36 sama dengan X. Langsung bisa kita sederhanakan. 24 dan 36 sama-sama kita bagi 6. 36 bagi 6 itu 6. 24 bagi 6 itu 6. 4. 18 dibagi 6 itu 3. 3 dikali 4 12. Jadi 12 pekerja menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 36 hari. Tetapi di sini yang ditanya adalah berapakah jumlah pekerja yang dipindah tugaskan. Kita tahu pekerja awal itu 18, setelah dipindahkan menjadi 12, berarti 18 dikurang 12 sama dengan 6. Jadi jumlah pekerja yang dipindah tugaskan adalah 6 pekerja. Jawabannya yang B. Soal kelima, sebuah bangunan 2 lantai dapat diselesaikan 8 orang dalam 4 hari. Berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bangunan 6 lantai dalam 3 hari? Nah, di sini karena ada 3 variabel, kalian cukup ingat rumus yaitu O, W, H. O itu untuk orang, W itu untuk waktu, dan H itu hasil. Di soal, kita tahu kalau 8 orang bisa menyelesaikan dalam waktu 4 hari dan hasilnya yaitu bangunan 2 lantai. Lalu, yang ditanya untuk waktu 3 hari dan bangunan 6 lantai itu dibutuhkan berapa orang untuk menyelesaikannya. Karena belum kita ketahui, di sini kita misalkan dengan variabel X. Nah, jangan bingung karena untuk 3 variabel sebenarnya tetap mengikuti aturan dasar, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kita lihat di sini untuk orang dan waktu, itu kan kalau semakin banyak orang, semakin cepat pekerjaannya selesai. Jadi, orang dan waktu itu perbandingan berbalik nilai. Karena kalau orangnya bertambah, waktunya pasti bakal berkurang. Jadi, orang dan waktu itu kita kalikan lurus. Lanjut dari waktu ke hasil. Misal di sini untuk bangunan, semakin lama waktu pekerjaan bangunannya, pasti lebih banyak lantai yang dapat dibangun. Karena ya waktu pekerjaannya lebih banyak gitu. Jadi perbandingan untuk waktu dan hasil itu perbandingan senilai. Karena kalau waktunya kita tambah, hasilnya juga bakal lebih banyak, juga bakal bertambah. Jadi waktu dan hasil itu perbandingan senilai. Jadi kita bisa kali silang 4 dengan 6. Nah, dengan cara tadi berarti X kita kali lurus dengan 3, 3 kita kali silang dengan 2. Jadi sebenarnya kalian cuman harus mengerti 2 hal tadi, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kalau kalian udah paham nih, pasti kalian akan bisa mengerjakan bentuk-bentuk soal lainnya. Di sini bisa kita tulis 8 kali 4 dikali 6 itu sama dengan
X dikali 3 dikali 2. Untuk mencari X, kita bisa pindahkan 3 dan 2 ini ke kiri. 8 kali 4 kali 6 dibagi 3 kali 2 sama dengan X. Nah, langsung bisa kita sederhanakan. 3 kali 2 itu 6. 6 bagi 6 habis. 8 kali 4 itu 32 ya. Jadi, untuk menyelesaikan bangunan 6 lantai dalam 3 hari, kita perlu 32 orang atau 32 pekerja. Jadi jawabannya yang D. Suatu proyek dijadwalkan akan selesai dalam waktu 40 hari jika dikerjakan 60 orang pekerja. Memasuki hari 21, ada 10 orang yang sakit dan baru bekerja lagi 3 hari setelahnya. Agar proyek selesai tepat waktu, jumlah minimal pekerja yang harus ditambah adalah, ini menurutku salah satu tipe soal yang agak ribet, yang kelihatannya ribet, tetapi cara pengerjaannya agak berbeda dengan tipe-tipe soal yang sebelumnya. Oke, di sini kita bisa tulis dulu. Untuk 60 pekerja itu selesai dalam 40 hari. Lalu memasuki hari 21 ada 10 orang yang sakit. Berarti pekerjaannya udah diselesaikan 20 hari. 40 dikurang 20 itu 20 hari. Jumlah pekerjanya 60. Nah, lalu ada 10 orang yang sakit dan baru bekerja lagi 3 hari setelahnya. Berarti di sini pekerjanya berkurang 10, yaitu 50 pekerja. Karena 10 orang tadi baru bekerja 3 hari setelahnya, berarti 50 pekerja ini mengerjakan pekerjaannya selama 3 hari. Lalu di sini sisa harinya berarti 20 dikurang 3. Jadi 17 hari. Nah, agar proyek selesai tepat waktu, yaitu 17 hari, berapa jumlah pekerjanya? Karena kita belum tahu, di sini kita misalkan dengan variabel X. Nah, kita kan tahu kalau pekerja dan hari itu perbandingan berbalik nilai. Jadi di sini kita mengalihkan lurus semua yang ada. Tetapi perbedaannya dengan tipe soal sebelumnya, di sini untuk ruas sebelah kiri kita tulis target awalnya, yaitu 60 pekerja dalam waktu 40 hari. 60 dikali 40 sama dengan 60 dikali 20. Nah, untuk yang di bawah tinggal kita tambahkan di ruas sebelah kanan. Jadi ditambah 50 dikali 3 ditambah X dikali 17. Di sini bisa kita selesaikan satu-satu. 6 kali 4 itu 24, nolnya 2 sama dengan 6 kali 2 12, nolnya 2 ditambah 5 kali 3 15, nolnya 1 ditambah X kali 17, itu 17X. Untuk mencari X, kita bisa mengurangkan kedua ruas dengan 1200, lalu mengurangkan kedua ruas dengan 150, dan terakhir membagi kedua ruas dengan 17. Atau kita bisa memindahkan 1200 ke kiri, karena operatornya tambah atau plus menjadi kurang. 150 ke kiri juga menjadi kurang, 17 ke kiri karena kali dia menjadi bagi. Kita tulis 2400 dikurang 1200 dikurang 150 dibagi 17 sama dengan X. Langsung bisa kita sederhanakan. 24 dikurang 12 jadi 1200 dikurang 150. 1050 dibagi 17 sama dengan X. Nah, tinggal kita cari 1050 dibagi 17. 17 kali 5 itu 85, berarti kali 6 ya, kali 6 102, kurangin 5 dikurang 102
itu 3, 0 turun, 17 kali 1 itu 17, kita kurangin lagi, sisa 13, nggak bisa, berarti di sini tambah 0, nah di sini karena kita udah tahu 61, sekian, kan pekerja itu, jumlah pekerja itu tidak mungkin 1, sekian, nggak mungkin kan ada orang yang nilainya itu 0, jadi di sini kita bulatkan ke atas menjadi 62. Jadi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, kita membutuhkan 62 pekerja. Tetapi yang ditanya pekerja yang harus ditambah. Kan pekerja awalnya adalah 60. Tetapi agar tepat waktu, kita butuh 62 pekerja. Berarti kita butuh menambahkan 2 pekerja. Jadi jawabannya yang E.